yang tertarik di program Jiwan, mungkin bisa secepatnya aja gitu, biar nggak nunggu lulus dulu. Betul, Bisa betul. kok. Mending lulus dulu nggak sih? Masalahnya kalau kayak saya ini kan belum graduation, kayak gitu Ya. malah lebih bagus. Oh gitu. Punya kesempatan buat nggak nunggu lama gitu pulangnya. Hello Brighters, ketemu lagi di Brightcast Moraja, di mana kamu bisa menyimak perbincangan-perbincangan seru dengan berbagai macam narasumber, entah itu dari Brighters Monak Bali Singaraja atau mungkin dari narasumber lain gitu kan. Yang pasti Brightcast Moraja ini emang udah disiapkan untuk kamu saksikan agar bisa memberikan inspirasi kepada kamu sendiri gitu ya. Nah, seperti biasa di Brightcast Moraja itu akan menghadirkan narasumber. Jadi kali ini kan mungkin kamu udah bisa lihat di frame bahwa ada seseorang yang muncul gitu ya, bahkan dia juga sudah say hi dengan melambaikan tangan, tapi kayaknya nanti dulu deh diperkenalkan, nanti dulu ngobrolnya gitu ya. Seperti biasa untuk Broadcast Moraja kali ini ada Mr. Rajif yang jadi hostnya, dan kali ini Mr. Rajif akan ngobrolin sesuatu yang bermanfaat buat kamu, para generasi muda yang pastinya akan bergerak di dunia pariwisata ya, atau mungkin yang emang menjatuhkan pilihannya untuk berkecimpung di dunia pariwisata. Nah, kali ini kita ngomongin soal generasi muda dan usaha untuk mendapatkan sesuatu. Kita tahu kalau generasi muda itu kan karakternya beda-beda gitu kan. Jadi kadang-kadang si A dengan si B, dengan si C, dengan si D itu beda-beda semua karakternya. Begitu pula ketika memang mereka sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Pasti caranya juga beda-beda gitu ya. Ada yang emang benar-benar berusaha banget, yang ngikutin banget segala sesuatu yang memang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Ada juga yang kayak setengah-setengah, perlu digetok dulu baru mau jalan. Ada juga yang kayak ya udah deh nunggu dibantuin sama orang lain gitu ya agar bisa mencapai sesuatu itu. Bahkan ada juga yang kaum rebahan, beraneka macam lah ya. Nah, kalau gitu langsung aja kita akan ketemu sama tamu kita. Dia kira-kira termasuk yang mana nih? Termasuk di karakter A, B, C, atau D? Kayaknya sih dia termasuk yang di A ya, karena kan dia tuh pengen mencapai sesuatu, sesuatunya itu apa nanti akan kita ceritakan, dan dia ada usahanya untuk mencapai itu. Jadi kayak nggak perlu digetok dulu, nggak perlu dibantuin banyak, udah tiba-tiba ngasih kabar bahwa dia lulus gitu ya. Langsung aja deh kita ketemuan sama dia. Dia sudah ada di samping saya. Halo. Halo. Ya, senang banget ya kamu bisa diundang ke sini untuk ngobrol. Oke, untuk ngobrol sama kita di Broadcast Moraja. Jadi untuk Broadcast Moraja kali ini saya sengaja mendatangkan kamu. Kamu kan salah satu Brighters yang masih aktif juga ya. Iya. Boleh dikenalin dirinya ke ini para audiens yang Halo lagi nonton semuanya. kita. Nama saya Karlinda. Saya masih, mungkin statusnya masih ya. Masih belajar dong. di sini, kan. Tapi saya sudah habis training. Jadi saya masuk di sini pada tahun 2022 di jurusan Tata Hidang atau Food and Beverage Service. Oke, jadi dia tuh adalah salah satu Brighters yang masih aktif walaupun nggak kuliah, maksudnya kayak nggak aktif kuliah karena udah kelar training kan. Jadi ya karena belum lulus ya termasuk yang aktif juga dong. Bentar lagi lulus dong pasti ya. Iya, pastinya. Tapi lulusnya jadinya agak sedikit mundur ya. Iya, karena sudah mau berangkat. Oh, mau berangkat kemana nih kalau boleh tahu? Saya ada ikut program namanya Jiwan Exchange Visitor Visa ke USA atau Amerika. Oh gitu, jadi kamu akan berangkat ke USA. Ya. Kalau boleh tahu berangkatnya tanggal berapa dan kapan gitu? Saya akan berangkat tanggal 12 Juni 2023 dan start date saya untuk bekerja di hotel tersebut di tanggal 15 Juni 2023. 15 Juni, berarti kamu berangkatnya tanggal 12 nyampe di situ? Tanggal 12 saya berangkat, tanggal 13 baru sampai. Sampai di situ. Oke, akhirnya tanggal 15 kerja. Ya, gitu. Perjalanan Oke. yang lumayan. Oke, tapi kan kamu pasti ada sesuatu yang diusahakan ya? Iya. Oke, agar bisa mencapai itu gitu kan. Gimana nih prosesnya yang kamu lewatin pas kamu mau melamar itu seperti apa? Kayak susah atau gimana? Terus
kamu sempat nyerah atau gimana? Atau mungkin ada kendala-kendala tersendiri nggak sih dalam pengurusan hal itu sehingga kamu akhirnya bisa mengikuti satu program J1 Exchange. Apa nama tadi lengkapnya? J1 Exchange Visitor. Ya, J1 Exchange Visitor. Visitor. Dan itu programnya ke USA ya? Ya, benar. Oke. Jadi awal prosesnya itu saya pada saat training, saya training di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Nusa Dua. Saya punya senior di sana kan. Senior saya cerita sama saya, dia pernah mengikuti program yang saya akan ingin ikuti, yaitu J1. Dia banyak sharing tentang saya, tentang bagaimana kehidupannya di Amerika, atau setelah itu setelah itu kan dia balik ke Indonesia, ke Bali, dia bisa kerja langsung jadi staff, dia sharing-sharing sama saya jadi kan terinspirasi gitu. Oh gitu, jadi inspirasinya emang dapat dari teman, dari senior yang tempat kamu training kemarin gitu ya. Training kemarin. Jadi sebenarnya tempat training juga menentukan kita jadi pribadi yang gimana. Jadi kalau bisa kan trainingnya di tempat yang bagus gitu. Yang bagus. Ya nggak ada sih tempat training yang nggak bagus. Cuman kan mungkin dari pribadinya juga. Iya, dari pribadinya juga kita dapat gitu ya. pelajaran kok di pada saat training, pada saat belajar di sini juga. Dan setelah itu saya tanyalah sama dia pakai agent apa kayak gitu. Terus dikasih tahu dengan dia. Terus saya pergi ke agent itu, saya benar-benar sendiri sih. Oh gitu, itu tuh prosesnya dari bulan apa berarti kamu mencoba setelah kamu nanya-nanya sama dia seniornya, terus itu dari bulan apa tuh kayak prosesnya kamu memulai hal itu gitu? Jadi prosesnya saya selesai training tanggal 12 Desember, setelah itu besoknya saya langsung ke agent kan, Desember dah. Desember saya ke agent tuh disuruh, pada saat di agent disuruhnya ngumpulin CV, saya buat CV sendiri, abis itu prosesnya sampai sekarang ini, sampai sekarang bulan apa ya, Juni? Bulan Juni, udah 6 bulan ya? Berangkat. Ya, sebenarnya tergantung orangnya sih Pak, karena ada juga teman saya yang 2 bulan, 3 bulan udah berangkat. Karena kan perlu interview juga tuh, melalui agent awalnya, habis itu hotel, dan saat interview hotel saya pernah sekali gagal. Oh gitu. Jadi nggak langsung mulus-mulus aja gitu perjalanan. Iya. Itu interview hotelnya maksudnya gimana? Nggak ngerti saya. Jadi maksudnya kayak kamu interview hotel di situ atau yang di USA atau di Bali nih? Langsung USA. Jadi interviewnya tuh online melalui Zoom atau Google Meeting. Jadi ketemu langsung sama supervisor atau manajer yang hotel yang akan dilamar. Oh gitu, jadi ada berbagai macam tahapan gitu ya. Tapi kamu pernah nggak sih dalam titik yang males deh ngurus, atau mungkin kayak benar-benar ngikutin gitu, setelah ini kalau gagal terus dikasih tahu kamu harus kayak gini terus kamu ikutin, apa sempet kayak nyerah gitu? Sempet sih pas awal interview pertama tuh kan lumayan gitu, pertanyaannya juga banyak, apalagi cara pronunciation-nya orang Amerika sana sama kita beda mungkin ya. Terus masalah jaringan juga karena online, masalah waktu juga, di sini siang di sana malam gitu. Jadi saya ikut interview pada saat itu sebenarnya kondisi badannya udah nggak proper lah. Pada saat itu saya interview subuh-subuh kalau nggak salah. Subuh-subuh, karena kan nyesuaiin waktunya mereka waktu juga sama ya. yang di Amerika. Makanya mungkin gagal karena saya juga kurang fit waktu itu. Jadi di sana udah mikir, aduh ya udahlah nggak apa-apa, ini gagal, nanti coba selanjutnya aja. Nggak sempat. Ini juga sih waktu itu down itu karena nggak keterima. Tapi proses kamu untuk get back lagi atau balik lagi atau bangkit lagi itu lama nggak? Sebulannya lagi saya ada info dari agent bahwa ada hotel yang buka lowongan, dan kebetulan itu hotelnya ada teman saya yang udah keterima, jadi saya ngerasa seneng sih. Jadi saya semangat lagi karena udah ada temen nih di sana yang udah keterima, jadi kalau saya misalnya keterima di sana, jadi saya udah punya teman gitu. Jadi saya belajar lagi tetap buat persiapan interviewnya, dan beruntungnya pada saat interview langsung supervisornya bilang congratulations ke saya bahwa saya udah diterima di hotel itu. Oh gitu. Jadi prosesnya untuk interview itu berapa kali? Kayak misalnya tadi kan kamu bilang bahwa kamu datang ke agen itu untuk kirim CV dan segala macam. Setelah itu prosesnya apa? Setelah itu prosesnya interview dulu sama agent. Oh, interview di agent. Di interviewnya itu lulus? Lulus. Karena untuk kualifikasi J1 ini, apakah misalnya anak ini layak untuk ikut serta, misalkan kita dilihat dari pendidikan kita, jadi untuk ikut J1 harus kuliah sih. Oh, harus kuliah dulu gitu. Setelah itu, setelah sama agent ada interview tambahan lagi?
Setelah sama agent, langsung dicariin sama agennya, langsung sih Pak, sama agennya ini. Berarti ini 2 kali interview ya? Iya. Sama agent sama hotel itu. Agent di Bali sama agent, Di itu kan situ? agennya agent Amerika, habis itu hotel. Oh, berarti 3 kali interview. Berarti kamu gagalnya sempat yang di ketiga. Yang hotel. Oh, yang ketiga kan? Oh, yang ketiga. Berarti terus untuk ngebalikin ini perlu interview lagi sama mereka atau gimana? Nggak usah. Karena Oh, kita gitu. kan untuk kualifikasinya emang kita udah, saya udah lulus di agent kan. Yang penting ada hotel yang mau nerima kita nggak gitu. Oh, gitu. Kita cari sendiri. Dokumen-dokumennya susah nggak sih yang diurus? Maksudnya kayak Cukup mudah, ya. Kayak dokumen umum lah ya. nggak ribet kok. Nggak ribet ya. Yang penting diikuti apa kata agennya gitu, pasti bisa ya. Benar. Yang penting nggak pernah dideportasi dari negara lain kayak Yap. gitu. Ya Biar cukup kita dideportasi dari hati seseorang aja gitu ya. Jangan juga dong. Oh gitu Itu ya. galau lagi. Oke ya. Tapi berarti kamu bentar lagi akan berangkat di tanggal 12 Juni. Tanggal 12. Jauh ini persiapannya udah sampai mana nih? Udah sampai, saya udah booking apartemen. Jadi kalau booking apartemen itu emang harus dari Indonesia kalau bisa, karena kalau di sana ntar kita luntang-lantung di sana kan nanti susah nginep-nginep di apartemen orang kayak teman saya. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya harus emang benar-benar Tertata rapi deposit lah. dulu, terus itu informasikan melalui email ke housingnya, ke host housingnya. Jadi biar sampai sana kita tinggal naik kereta, terus udah sampai housing, udah disiapin semuanya. Tinggal prepare buat, saya nyampe tanggal 13, terus tanggal 15 prepare buat orientation. Oh gitu, tanggal 15 orientation Tetap ada dulu. orientation. Setelah itu baru mulai kerja. Iya, benar. Kalau boleh tahu nama hotelnya apa ya? Nama hotelnya kebetulan sama dengan nama kampus. Oh really? Iya. Monarch Nama juga? hotelnya Monarch Black Hawk Resort, Oke. Colorado. Oh di Colorado. Di Colorado. Oke, terus kamu di situ tuh bagian apa nih? Saya di bagian internship, di bagian food and beverage rotational. Oh gitu. Kalau boleh tahu itu kayak kamu udah habis berapa gitu untuk berangkat ke situ? Besar nggak biayanya? Dari awal banget sampai akhirnya kamu bisa lolos itu, terus belum lagi sampai di sana tuh kan pasti ada biaya hidupnya gitu. Benar. Untuk masalah biaya, nggak langsung berapa dolar gitu, nggak langsung kok. Awalnya masalah biaya itu, misalnya bayar service fee buat agennya dulu. Kalau udah gitu kan kita interview tuh sama hotel. Kalau kita udah interview sama hotel dan hasilnya lulus, baru kita bayar untuk program fee-nya. Setelah itu ada bayar service fee, ada bayar visa. Rata-rata ngabisin uang itu boleh disebutkan? Boleh. Kita Kan kita juga perlu perlu ngasih tahu ke Brighters biar gitu. tahu ada teman-teman lain yang terinspirasi, sekitar 100 juta. Dan itu juga dari senior saya yang dulu pada saat saya training juga bilangnya gitu sih, rata-rata emang segitu. Tapi segitu udah termasuk dibilangnya udah harga yang worth it lah ya, karena di sana juga kita dapat pengalaman dan uangnya pasti kembali bahkan lebih dari apa yang kita keluarin sekarang. Soal gitu. kita rajin orangnya, mau belajar kayak gitu, bisa ngehandle tamu dengan baik, pasti bisa. Ya jadi ini 100-nya ini untuk sampai di sana aja, sampai bisa kerja gitu ya? Iya, apa langsung biaya apartemen sebulan atau gimana gitu? Untuk masalah 100 juta, hampir 100 juta 15 sih kayaknya habis. Udah sama apartemen, sama Sebulan? tiket. Apa setahun? Jadi masalah apartemen itu saya kan bayarnya $750 depositnya. Itu untuk sebulan. Terus kalau saya sudah selesai program setahun, programnya setahun. Terus kalau udah selesai program bakal dikembaliin uangnya $550. Oh gitu. Totalnya berapa nih untuk setahun itu berarti? Jadi untuk selanjutnya saya dipotong dari uang gaji saya. Oh gitu. Stipen ya, potong dari stipen, dan per bulannya itu kena potongan $300. $300. Kalau boleh tahu berapa jam nih nanti kamu kerja di situ? Kalau di offer letternya sebenarnya 6 jam Pak. Tapi sebenarnya itu teman saya kan udah berangkat, udah di hotel yang sama dengan saya. Saya tanya-tanya, dia kerja bisa 11 jam, terus tippingnya juga lumayan. Lumayan. Ya. Bisa sampai berapa nih dapat sebulan? Dia waktu ini sehari bisa dapat 100. 100 Kadang US pernah dollar. paling banyak dapat 400 katanya, seniornya 400 dia. untuk Karena dia dalam kan- sehari. Dia juga baru di sana. Berarti kalau sebulan berapa dong jadinya? Coba deh dikali nih. Ya misalnya rata-rata 100 lah ya. Karena Amerika ini kan 3.000 ya? punya culture yang kalau Amerika itu punya culture untuk
makan di restoran pada waiters atau waitress itu kan harus tipping. Kan culture-nya Amerika kayak gitu. Oke. Kalau $3.000 di karya Indonesia berapa tuh? 3.000 itu tuh ya lumayan sih. Enggak lumayan banget tapi oke lah gitu ya. Dikaliin setahun juga gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu yang bikin kamu excited. Iya. Terus ada persiapan apa lagi nih sebelum akhirnya bisa mencapai itu? Mencapai kamu bisa benar-benar sukses di program J1 Exchange USA ya namanya. Untuk persiapannya juga sebenarnya untuk ke sana nggak perlu experience karena katanya di sana juga kita bakal, karena kan masuknya internship gitu. Di sana juga kita bakal diajarin gimana. Jadi yang penting syaratnya pernah kuliah. Persiapan saya untuk pergi J1 itu, yang penting saya pernah kuliah. Terus juga kalau ada experience lebih juga bagus, karena saya kemarin kan sempat training, sempat kerja juga, tapi kerjanya cuma bentar, cuma 3 bulan. Oh gitu, sambil nunggu gitu Nah ya. itu dah persiapan saya untuk J1 ini, karena pada saat interview kan ntar ditanya juga apa experience-nya. Terus pada interview visa juga kayak gitu, interview visanya di Jakarta. Ditanya misalnya apa tujuannya ke Amerika, terus ntar mau pulang mau ngapain, bakal ditanya. Oh gitu. Jadi kita harus benar-benar ada plan dan purpose yang jelas. Oh gitu. Terus kan kamu purpose apa salah satu tujuannya ke sana itu kan kerja nih. Iya. Ada nggak hal lain yang bikin kamu excited untuk berangkat ke Amerika itu? Karena kan Amerika banyak orang yang memang para pekerja pariwisata terutama pengen bisa mencapai di titik bisa berada di wilayah kerja Amerika gitu. Ada banget. Saya kan tujuannya ke sana bukan hanya untuk internship atau kerja, ya walaupun juga penting ya cari uang di sana kan dibandingin kurs di sini lumayan banget. Di sana juga penting untuk belajar hospitality. Apa sih perbedaan hospitality yang di Bali sama di Amerika gitu? Sebagai pembelajaran aja buat saya, terus belajar buat budaya yang baru di sana gimana, apalagi negara Amerika kan negara adidaya yang benar-benar nomor 1 lah kayak gitu. Apa-apa saya juga pecinta film Hollywood gitu, suka film-film Marvel, jadi pingin ntar di sana ngunjungin kayak misalnya ke Times Square. Oh gitu, jadi kamu udah ada planning untuk hal-hal kayak gitu ya. Iya. Terus gini, apa namanya tuh untuk pengurusan dokumennya itu maksudnya sulit nggak sih, atau mungkin kayak kita cukup ikuti aja aturan yang disampaikan oleh agen pasti akan bisa lancar? Nggak sulit kok. Nggak sulit. Gampang. Terus apalagi agennya tuh kayak masih muda gitu, staff-staffnya. Jadi kalau ditanya welcome lah ke kita. Jadi kayak selalu ada buat kita. Berarti setelah kamu sukses nge-apply di agent, terus akhirnya disambungin ke agent luar negeri dan juga di restoran, berarti kan kamu tuh sebelumnya ada persiapan untuk interview juga ya? Iya. Nah, tips kamu untuk sukses interview gimana kemarin? Oh, tips untuk sukses interviewnya, ntar kita kayak kemarin tuh saya ada dikasih email kan sama agennya, apa aja biasanya pertanyaan yang ditanya, terus habis itu ya saya pelajarin itu, misalnya saya tanya-tanya juga sama staffnya, kalau jawabnya kayak gini bener nggak kak? Ya intinya latihan juga sendiri di rumah kayak gimana. Terus sebenarnya kalau perusahaan luar negeri itu nggak terlalu ribet sih, yang penting ya at least bisalah ngomong bahasa Inggris. Oke, berarti kan kita tahu ya kalau misalkan ngelamar kerja, terutama untuk dunia pariwisata itu yang paling ditakutkan oleh anak-anak itu kan biasanya adalah interviewnya gitu. Berarti tips dari kamu adalah kamu pelajari semua yang sudah diberikan oleh agent yang dikirimkan melalui email, karena pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Paling itu aja pertanyaannya. Setelah itu baru kamu coba latihan setiap hari dan kamu akhirnya bisa aplikasikan ketika interview. Iya benar. Oke, itu interviewnya lama nggak sih? Oh bentar banget, kayaknya nggak nyampe 15 menit deh pas saya interview di online sama supervisornya di Amerika langsung. Ya cuman ditanya, kemarin nih kalau saya kan orang beda-beda soal ditanya apa. Kalau saya ditanya ya paling basic tuh tell me about yourself, terus what is your experience. Segitu aja sih Pak saya ditanya kemarin. Habis langsung dia bilang congratulations, you passed the interview and I'll see you in US. Oke. Terus kamu nyangka nggak sih kayak, waduh bentar lagi bakalan berangkat nih atau gimana gitu perasaan kamu? Iya sih perasaannya kayak, oh ternyata udah sampai sejauh ini gitu. Bentar lagi bakal berangkat, apalagi jauh kan.
Terus juga waktunya ntar ngabarin orang tua di rumah, waktunya juga di sana pagi, di sini malam. Berarti kayak gini ya, kayak bener-bener antara apa sih, kayak senengnya itu akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa keluar negeri nih gitu untuk bekerja di Amerika. Kan itu kan emang susah untuk dicapai orang gitu ya. Terus sedihnya mungkin emang harus terpisah sama keluarga gitu. Tapi kalau seandainya pengen sukses ya harus berani apa sih namanya mengorbankan salah satunya, yaitu berpisah sama keluarga. Lumayan setahun juga kan. Ya setahun kamu balik lagi ke sini udah bawa duit banyak dan bisa bawa pengalaman, terus akhirnya nanti mungkin itu bisa jadi batu loncatan buat kamu kan? Ya untuk karir kedepannya juga bagus. Apalagi kalau udah punya pengalaman di luar. Kalau di Bali kayaknya untuk apply di hotel-hotel itu lebih gampang, kayak kata senior saya kan gitu dia. Langsung misalnya bisa jadi staff kayak gitu. Oh gitu. Kalau di Monarch Bali kan kamu jurusan tata hidangan dan kamu akhirnya bisa lulus program J1 Exchange USA itu kan. Ada juga nih 2 yang lulus. Iya, 3 yang lulus interviewnya gitu. Jadi mereka itu adalah dari jurusan divisi makanan dan minuman. Ya, jadi 2 itu ke Amerika, satunya lagi ke Singapura. 2-nya ini program J1 juga gitu. Jadi bakalan menyusul kamu juga merekanya. Mereka lumayan ini juga sih ngurusnya kalau nggak salah dari bulan April. Bulan April di kota yang berbeda. Di kota yang berbeda, di Philadelphia kalau nggak salah. Ya tadi saya udah sempat ngobrol sama 2 orang anaknya. Terus katanya tinggal interview visa ya. Betul. Jadi mereka minta tips nggak sama kamu tadi? Ya ada. Saya kan sempat juga kirim ke Pak Raji tentang pertanyaan yang biasanya ditanya pada saat interview visa. Iya. Yakin aja bisa, pasti granted kok visanya. Iya, semoga deh mereka cepet ya kelar untuk urusan itu. Setelah itu baru bisa berangkat ke USA. Semua orang juga pengen kerja di situ karena kan kalau nggak salah emang gajinya tinggi kalau di sana, ya kan? USA. Oke, jadi gitu ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang memang mesti diperhatikan kalau kamu pengen berangkat ke program J1 itu gitu ya. Terus ada lagi nggak yang mungkin kita ketinggalan nih dari obrolan kita soal program J1 yang kamu ikutin? Jadi kan J1 itu programnya cuma setahun ya Pak ya. Ntar juga bakal ditanya di visa sih. Kita harus lolos visa dulu sebelum kita bisa ke Amerika. Jadi di visa itu rata-rata ditanya, kalau saya kemarin ditanya, oh kamu setahun ya kerja di sana, tapi pakai bahasa Inggris ya. Nah, karena yang di kedutaan besar juga bule yang ya. Oke. Terus setelah kamu ditanya, oh kamu setahun doang gitu, terus akhirnya? Jadi jawabnya itu nggak boleh yes atau no doang, jadi harus ada explanation. Ada penjelasan gitu ya. Yes, misalnya I would like to do one internship in America from dari tahun ini sampai tahun ini gitu. Oh gitu, jadi saya pengen ikutan program ini dari tahun ini sampai tahun ini kayak gitu ya. Terus juga dikasih tahu mereka, kita kasih tahu mereka explanation biar kita granted juga visanya tentang kita kan bolehnya cuma setahun di sana. Jadi setelah melakukan program J1, rencananya harus come back to our home country, kembali ke negara kita masing-masing. Biar nggak dikira ntar di sana ilegal atau kan tidak diperbolehkan. Iya. Tapi kita masih tetap kok bisa ikut J1 lagi setelah kita balik ke Indonesia, ke negara kita. Gitu. Jadi selesaiin dulu program yang setahun, habis itu balik lagi, bisa lamar lagi gitu. Bisa lagi apply, apalagi kalau statusnya seperti saya kan masih mahasiswa nih di Monarch, lulusnya tuh belum setahun, belum 2 tahun. Jadi bisa langsung, katanya kemarin saya juga konfirmasi sama agennya. Beda sama orang yang misalnya udah lulus setahun atau 2 tahun, dia apply J1 untuk yang pertama, habis itu dia program J1-nya sudah selesai, dia balik dulu ke Indonesia, harus stay dulu di Indonesia atau kerja di negara lain selama kurun waktu 2 tahun, setelah itu baru bisa apply lagi. Oh gitu, jadi kamu nanti setelah datang dari J1, program J1 itu setahun atau 2 tahun diemnya? Saya nggak perlu diam, saya boleh perlu, bisa langsung apply gitu. Pulang itu langsung apply bisa, jadi buat teman-teman yang tertarik di program J1 mungkin bisa secepatnya aja gitu biar nggak nunggu lulus dulu. Betul. Bisa kok. Mending lulus dulu nggak sih? Masalahnya kalau kayak saya ini kan belum graduation, kayak gitu malah lebih bagus.
Oh gitu. punya kesempatan buat nggak nunggu lama gitu pulangnya. Berarti nggak, oh gitu ya. Yang penting maksudnya selesai belajar, selesai training. Selesai belajar, selesai training, Atau bisa kayak ikutan. teman-teman yang anaknya para Jeep yang 2 orang itu kan Ya? trainingnya langsung ke sana ya. Iya, Kalau saya training. kan trainingnya di Bali dulu. Oh gitu. Kalau gitu Iya. malah lebih bagus. Kalau kayak anak DMM ini, Ferry sama Bayu. Iya, malah Oh lebih bagus. gitu ya. Oke. Karena dia kan masih statusnya student. Sana kan training berarti beda dong sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain 6 bulan, dia setahun. Mungkin bisa dapat pengalaman yang lebih banyak. Terus dia pulang lagi, misalnya mau apply lagi, bisa kan uangnya dari Amerika juga kembali modalnya bahkan lebih Iya, banyak. Kan punya uang lagi tuh, apply lagi bisa gitu. Bisa di-apply lagi gitu ya. Atau ke hotel lain, ke state lain juga bisa. Oh gitu, oke. Semoga deh nanti setelah mereka datang dari Amerika sama kamu juga bisa langsung ya. apply lagi biar karirnya juga semakin melesak gitu ya. Cie, melesak nggak tuh? Dan banyak pengalaman yang bisa kamu dapatkan. Iya benar gitu. sekali. Atau ada ini malah, kalau kayak teman saya, dia kan udah nikah tuh, udah punya anak. Dia bahkan mau ngajak ngajak suaminya bisa, Bisa ya? atau istrinya bisa. Berarti tapi kan salah satu pihak nggak kerja dong jadinya. Mungkin kalau mereka sefrekuensi gitu, lulusannya sama-sama di pariwisata, mungkin bisa. Bisa ya, oke. Oke deh. Jadi banyak sekali yang tadi udah kamu bagiin tentang program J1 Exchange USA yang kamu ikutin dan kamu lolos bentar lagi lulusnya. Berangkatnya tanggal 12 Juni ya. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang kita gini deh. Tadi kan kita ngobrol misalnya kayak poin 1 banyak tuh penjelasannya. Berarti stepnya untuk bisa lolos program J1 itu pertama kita cari info dulu. Cari info dulu, Ke- benar. Ke agent. Ke agent. Setelah dapat info baru mulai Mulai Ajuin interview persyaratan. agent ke Amerika, agentnya di Amerika, habis itu yang ngajuin persyaratan dulu ajuin persyaratan di agent itu, interview. baru interview sama mereka. sama agentnya. Setelah itu dicariin agent di luar negeri. Udah ada agentnya di luar negeri. Oh gitu. Habis itu kalau kita udah masuk kualifikasi, habis itu kita bayar service fee buat agent. Awalnya kita nggak bayar apa-apa kok. Dan segala macamnya gitu ya, bayarnya itu. Terus setelah lulus baru interview sama hotel. Kalau hotel udah lulus, baru bayar program Dan fee-nya. segala macamnya Ya, sampai kita bisa berangkat. Ya, berarti kan sebenarnya tahapannya nggak terlalu ribet sih. Nggak ribet sih, yang ya penting kan? persiapan diri dengan baik aja untuk ikuti interviewnya biar bisa lulus. Hilangkan ketakutan juga dong sebenarnya. Itu yang paling penting kan kayak karena kan ini istilahnya kamu dan anak-anak DMM itu Bayu dan Ferry itu kan berani untuk out of the box kayak keluar dari zona nyaman gitu, nggak training di tanah air sendiri, nggak training di Bali, tapi langsung keluar negeri. Biasanya kan hal itu bisa bikin overthinking sih memang. Jadi seharusnya di hal-hal kayak gini nih overthinking itu dikurangin kali ya gitu ya biar tidak terjadi. Apalagi karena udah pernah belajar di Monaco kan, mereka tetap juga punya pengalaman belajar di sini kan selama berapa kemarin 6 bulan. Nah, mereka udah 1 tahun dong. Udah karena D2 ya kan. D2 kan DMM. D1. Kan udah punya program karena udah belajar selama 1 tahun ya. Pastilah punya rasa confident juga karena udah punya ilmu yang cukup lah. Oh gitu. Jadi makanya J1 itu ya harus kuliah dulu, nggak bisa lulusan SMK SMA. Dan J1 adalah loncatan yang pas buat kamu yang ingin mengembangkan karir gitu Iya, ya. benar. Oke. By the way, karena tadi kamu ngomongin soal Monarch Bali Singaraja, kita ngobrolin soal Monarch Bali Singaraja dulu sedikit ya. Karena kan kamu juga salah satu siswa atau Brighters yang masih aktif, walaupun udah nggak kuliah lagi dan nggak training lagi, dan berangkat sebentar lagi ke J1 USA itu, ke Amerika ya. Nah, dulu gimana nih pas kamu perasaannya pas kuliah di Monarch itu, gimana perasaannya? Perasaannya kuliah di Monarch banyak dapat ilmu sih tentang food and beverage. Karena saya kan dulu pas SMA bukan dari SMK kan, misalnya dari teman-teman kan banyak juga teman-teman yang dari SMK dia udah hospitality. Jadi di sini emang benar-benar belajar dari nol. Saya tahu gimana sequence of service, belajar banyak Dan segala di sini. macam ya. Juga dosen-dosennya ramah, apalagi kayak Pak Rajib ini. Jadi Benar. jangan ragu. Saya nggak ngajar loh. Tapi kan pernah ngajar. Ya pernah. Nggak pernah ngajar kamu kan? Pernah pas di atas itu sama anak-anak ini dah angkatan yang 2 maksudnya. Yang mana ya? Oh, itu kan Ingat cuma kan? ini doang. Tapi kan at least saya tahu gimana ngajarnya. Kan juga dosennya bukan Pak Rajib aja, maksudnya Iya, kayak iya. Pak Widan, kayak Pak Budi. Ya benar-benar
bukan gaji buta lah gitu. Benar-benar ngajar, benar-benar kasih tahu siswanya gimana yang benar, gimana yang salah kayak gitu. Tapi dulu sesuai nggak sama ekspektasi kamu? Sesuai sih, di sini kan learning by doing ya. Jadi Fasilitasnya langsung, gimana menurut kamu? Kalian bisa lihat sendiri. Lihatnya cuma ini doang. Kamu ceritain dong. Kalau masalah fasilitas, lumayan sih Pak. Apalagi saya suka yang di restoran atas ini bersih gitu. Kita juga siswa-siswanya diajarkan untuk menjaga kebersihan sebelum dan sesudah menggunakan fasilitas. Terus juga saya suka kebunnya di tempat-tempat duduk tuh. Oh, di halaman. Di halaman bagus sih. Hijau dan asri gitu hijau ya. Dan asri. Mungkin ntar ditampilin ya. Yang ini ditampilin dong. Iya, settingannya kan ini kali pertama kita mencoba di tempat yang beda. Biasanya kan kita ada ruang podcast tuh, biasanya di situ. Sekarang kita beda gitu. Mungkin nanti sekali waktu di Genteng kali ya. Terus juga kan misalnya ada acara kayak kemarin kan saya sempat ikut Kuningan gitu ke sini. Bener ya? Acara apa ya? Pagar Wesi kalau nggak salah, apa Saraswati gitu. Yang mana? Yang waktu kamu masih Pagar Wesi, Saraswati, ya. lomba-lomba itu kan. Ada kegiatan lomba-lomba gitu. Jadi kan semakin seru lah. Betul. Fasilitasnya bintang 5 ya? Iya, bintang 5. Oke, karena kan kita punyanya itu 2 restoran, kemudian 2 kitchen, dan 3 lah praktik untuk bar. Iya, bar juga. Housekeeping juga ada. Iya, housekeeping ada roomnya. Ada roomnya 2. Udah berasa kayak di hotel ya. Betul, disesuaikan lah ya sama standar bintang 5 dan kapal pesiar. By the way nih, sebelum kita akhiri, mungkin kamu ada pesan tersendiri untuk calon Brighters untuk mau kuliah di sini gitu. Untuk kalian calon Brighters yang masih bingung mungkin mau melanjutkan pendidikan di mana, udah jangan ragu-ragu lah di Monarch Bali aja, karena di sini juga banyak kesempatan, bukan hanya G1 exchange visitor kayak saya, ada yang tadi kayak Pak Rajik bilang ke Singapura juga bisa. Training loh, belum lulus lah, masih training, masih ke Malaysia kalau nggak salah bisa ya. Iya. Dubai kayak gitu. Tapi so far kan baru yang ke sana, ke Singapura sama ke Amerika, yang maksudnya yang lulus dekat-dekat ini ya. Bagus juga untuk kalian punya pengalaman G1 gitu, dan batu loncatannya untuk kuliah dulu di Monarch. Terus juga masalah harga dibandingkan kampus lain cukup worth it lah. Oke. Terus apa pesan kamu terhadap Brighters yang ingin kerja di luar negeri? Untuk Brighters yang ingin kerja di luar negeri, pastikan dokumen kalian lengkap, jangan ilegal di sana, maksudnya jangan overstay atau double job kayak gitu, karena itu tidak diperbolehkan. Ikutin aja regulasi yang ada, terus kalian kerjanya dengan baik, terus juga bagus buat nama instansi kan, apalagi bukan hanya instansi saja, orang Indonesia juga pasti bakal dipandang bagus di sana kalau kita kerjanya bagus. Habis itu ya apalagi kalau yang mau ke Amerika nih, terutama Amerika punya culture di sana, harus kasih tips. Jadi ya mungkin setelah nonton podcast ini punya inspirasi juga untuk kerja ke luar negeri, khususnya di Amerika. Pokoknya tetap semangat. Dan inspirasi juga kalau misalkan kuliah di Monarch Bali Singaraja itu pilihannya jurusannya itu mungkin memang ada banyak di sini kan, tapi karena tahu dari jurusan DMM atau divisi makanan dan minuman itu ada yang lolos program J1, mungkin bisa dipertimbangkan untuk gabung di jurusan divisi makanan dan minuman ya, atau DMM. Itu kuliahnya 2 tahun sih emang. Ya, di 2 bagus, lebih banyak juga ilmunya kan. Betul sekali. Sudah segitu aja? Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Karlinda sudah hadir di podcast Monarch Singaraja, namanya Broadcast Moraja gitu kan. Saya juga nonton YouTube. Iya. Semoga nanti di sana di Amerika itu semua atau segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Pokoknya sampai kamu balik lagi ke Indonesia semuanya dimudahkan. Terima kasih. Dan semoga nanti setelah datang dari sana kita bisa undang lagi untuk memberikan banyak inspirasi dan juga membagikan pengalaman kamu ke Brighters. Baik, terima kasih udah diundang ya Pak Rajik ya. Semoga bisa menginspirasi buat semuanya, dan
kalau yang masih bingung jangan lupa kuliah di sini aja. Betul sekali, di Monak Bali Singaraja, ya kan? Oke, Brighters, segitu aja obrolan saya bersama Karlinda Gunawan ya namanya Iya, ya. benar. Karlinda Gunawan, salah satu Brighters dari jurusan Tata Hidangan yang sebentar lagi akan mengikuti program J1 Exchange Visitor di USA. Berangkatnya tanggal 12 Juni 2023. Kalau gitu langsung aja, Mr. Rajif pamit undur. Sampai ketemu di Broadcast Moraja edisi berikutnya. Bye-bye everyone!